Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maesa Janedin Buhari. Saya dari STMIK Mardira Indonesia dengan NIM 24110023. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ITIL V4 yang kita bisa bahas di lain waktu. Bercanda. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Let's go. Oke teman-teman pasti belum tahu apa itu ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah kerangka kerja atau framework yang terdiri dari kumpulan praktik terbaik untuk manajemen layanan teknologi informasi atau TI. Nah, ITIL bertujuan agar layanan TI yang diberikan organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta selaras dengan kebutuhan bisnis. Dengan ITIL, organisasi bisa mengelola layanan TI secara sistematis, mulai dari perencanaan, penyampaian, hingga perbaikan layanan agar pengguna mendapatkan manfaat semaksimal mungkin. Oke. Nah, sekarang kawan-kawan atau teman-teman udah tahu kan apa itu ITIL? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan atau alasan mengapa ITIL digunakan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan TI. Yang kedua, mempercepat penyelesaian masalah dan insiden. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya TI. Yang keempat, mengurangi resiko gangguan layanan. Dan yang terakhir, menjaga layanan TI selalu selaras dengan tujuan bisnis. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam apa aja komponen utama dari ITIL V4. Oke, yang pertama yaitu Service Value System atau SPS, sistem nilai untuk penciptaan dan pengelolaan layanan TI. Lalu model 4 dimensi. Nah, di sini ada organisasi dan SDM, informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, alur nilai dan proses. Nah, yang terakhir elemen inti SPS yaitu praktek ITIL, tata kelola, perbaikan berkelanjutan, dan rantai nilai layanan. Nah, jadi ini semua adalah komponen utama dari ITIL V4. Oke teman-teman, ini adalah contoh penerapan prinsip ITIL V4 pada aplikasi e-commerce. Saya mengambil contoh yaitu pada aplikasi Gojek dan Grab. Yang pertama yaitu ada berfokus pada nilai atau focus on value. Nah, jadi semua yang dilakukan Gojek atau Grab harus memberikan nilai bagi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingannya utamanya adalah pelanggan, mitra pengemudi, mitra pedagang, dan investor. Jadi kalau di Gojek itu suka ada apa namanya tuh kayak rating. Nah, itu gunanya. Yang kedua ada mulai dari posisi saat ini atau start where you are. Nah, Gojek tidak perlu memulai dari awal untuk setiap inisiatif baru. Mereka harus mengevaluasi proses layanan dan infrastruktur TI yang sudah ada untuk mencari cara perbaikannya. Jadi nggak usah dari awal. Jadi kita berjalan sambil memperbaiki. Nah, gitu. Ketiga, progres secara interaktif dengan umpan balik. Nah, pengembangan layanan harus dilakukan dalam langkah-langkah kecil dan bertahap, serta selalu didasarkan pada umpan balik yang diterima. Jadi, misalkan ada peluncuran fitur baru. Nah, jadi setiap fitur baru di aplikasi Gojek atau Grab ini tidak bisa langsung merilis. Nah, jadi harus dalam bagian kecil-kecil dulu. Ya, tidak bisa langsung ada fitur baru. Nah, jadi harus kecil-kecil untuk
meminimalisir kekacauan. Jadi kesimpulan dalam pembahasan terakhir ini yaitu ITIL V4 telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan TI dengan capaian signifikan pada aspek kepuasan pengguna, efisiensi operasional, dan pengelolaan insiden. Melalui penerapan praktik-praktik ITIL seperti manajemen insiden, service desk, kontinuitas layanan, dan manajemen permintaan layanan, organisasi dapat menjaga layanan TI tetap andal dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Nah, jadi secara keseluruhan kinerja ITIL dapat diandalkan sebagai kerangka kerja yang sistematis dan berorientasi pada nilai untuk meningkatkan layanan TI, meminimalisir resiko, dan memastikan keselarasan antara kebutuhan bisnis dan teknologi informasi. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Oke, demikianlah penjelasan dari saya tentang ITIL V4. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video saya, dan mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya perbuat. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.